Manakala sosok itu mendekati Arman, meraih kepalanya dan membentur-benturkan pada kayu tepian ranjang. Tak ada jeritan atau teriakan dari Arman yang keluar, hanya ringisan menahan sakit dengan mata berlinang yang kulihat dari wajahnya. Pagi kedua, kembali perdebatan kecil antara aku dan Arman terjadi. Tetap saja aku yang kalah atau mengalah, sebab memang Arman sepertinya belum merasakan seperti apa yang aku lihat dan aku alami. Setelah membawa bekal secukupnya, aku dan Arman memulai hari pertama mengais rezeki di perkebunan. Meski tanpa semangat menggebu, setidaknya aku buat sedikit melupakan ketakutan yang masih meliputiku. Tapi lagi-lagi aku salah. Saat waktu istirahat sejenak melepas dahaga, aku mengikuti Arman di sebuah pondokan panggung di tengah ladang. Sebentar saja rasa sejuk dan tenang singgah di benakku sebelum seorang bapak umur 60-an ikut singgah di pondok saat mengetahui keberadaan kami di dalam pondok. Lalu bapak itu bertanya kepada kami, "Anak ini baru ya kerja di kebunan ini?" Tanya beliau ramah dengan logat bahasa warga asli setempat. "Iya pak, kami berdua baru hari ini mulai kerja," jawab Arman. Terlihat si bapak manggut-manggut ketika mendengarkan semua penjelasan dari Arman. Wajah keribut beliau yang awal begitu antusias tiba-tiba berubah manakala obrolan kami menyangkut rumah yang aku dan Arman tinggali. Seakan ada sesuatu yang terselip dalam benaknya, hingga tatapan matanya yang mengarah kepadaku dan Arman menyiratkan satu gambaran penuh misteri. Anak berdua ini kalau bisa pindah tempat saja, cari rumah-rumah kosong milik warga sekitaran kan ada. Bapak kasihan nantinya sama kalian, ucap beliau mengandung sebuah pesan yang sudah kedua kalinya ku dengar dari orang yang berbeda. Aku pun tertegun sejenak setelah mendengar pesan dari sang bapak, mengingatkan pada kejadian menakutkan yang aku alami semalam. Kembali perdebatan antara aku dan Arman terjadi sepeninggalan bapak yang menyebut dirinya Pak Wasis. Tapi tampaknya Arman masih tak begitu percaya dengan hal-hal gaib di rumah itu. Walau ia sendiri mendengar langsung dari dua orang tua yang memberi saran pada kami untuk pindah dari rumah itu. Tetap saja ia tak menggubris meski kupaksa. Perasaan tak nyaman berdebar lagi-lagi mendarah ketika kakiku baru menapak halaman rumah sepulang dari kebun. Waktu yang sudah masuk surup ditambah cuaca mendung membuat keadaan sekitar rumah begitu sunyi dan sepi. "Yan, aku mandi dulu ya," ucap Arman padaku yang tengah menyimpan alat kerja di emper dapur. "Iya, silakan," jawabku melihat Arman sudah menyambar handuk yang tersambit dan melangkah ke arah kamar mandi. Sebatang rokok kunyalakan sembari duduk di emperan dapur, memainkan asapnya yang keluar dari hidung dan mulutku, sembari mendengarkan gebyuran air dari kulah tempat mandi. Saat itu tak ada kejanggalan atau keanehan kurasakan, sampai saat rokok yang kuapit di jariku tinggal setengah. Tiba-tiba hidungku mencium bau amis darah menyengat, membuatku terhenyak. Belum sempat nafasku longgar karena bau amis darah, mataku dikejutkan lagi dengan kemunculan satu sosok yang berdiri entah sejak kapan di bawah pohon kelapa, tepatnya di pojok belakang rumah. Sosok yang terlihat sedikit jelas dengan penerangan alam adalah sosok lelaki berbadan tegap, bertelanjang dada, berambut gondrong, serta terdapat tato di lengan kanan dan dadanya.
Matanya kulihat jelas tengah menatap tajam ke arah kamar mandi tak beratap, di mana Arman tengah mengguyur tubuhnya. Entah apa yang sedang sosok itu perhatikan dari diri Arman. Aku sendiri tak bisa menerkanya dengan pasti. Tapi satu yang membuat tubuhku merinding. Bau amis darah yang menyengat ternyata berasal dari sosok tersebut. Tak terasa, tubuhku rasanya kaku, dingin, dan mungkin pucat wajahku ketika itu. Apalagi ketika mata sosok itu beralih menatapku. Jantungku seolah-olah berhenti berdetak. Lalu tiba-tiba, "Yan, kamu kenapa, Yan?" Teguran keras dari Arman seketika menyadarkanku. Namun aneh, saat teguran Arman, ku jawab dengan isyarat mata ke arah sosok itu. Arman seolah tak melihat apa-apa. Bahkan keningnya berkerut seperti bingung. Padahal mataku melihat jelas sosok itu masih berdiri dengan wajah putih pucat. Dan terdapat guratan hitam di leher, tengah menatap tajam Arman yang masih berbalut handuk. "Apa, Yan? Ada apa?" Kembali Arman menyeru padaku dengan masih beraut bingung. Aku mendengar seruan Arman. Tapi entah mengapa mataku seolah-olah enggan untuk mengalihkan pandangan dari sosok itu yang kini kulihat mulai melangkah pelan ke halaman depan. Ku tarik nafas dalam-dalam untuk mengurangi rasa takut. Hampir aku berucap, tapi Arman lebih dulu berlalu masuk ke dalam rumah sembari memasang wajah yang jengkel. Dingin, air kula yang menyirami tubuhku. Tapi tetap saja tak mampu mengalahkan rasa takutku. Apalagi suasana sudah begitu gelap. Hanya ada sorotan cahaya dari lampu dapur yang sedikit membantu mataku untuk melangkah cepat setelah ku bersihkan tubuhku. Hawa lembab masih terasa. Meski sudah 2 hari aku dan Arman menempati kamar itu. Selalu saja perasaan tak enak muncul tiba-tiba. Seolah-olah ada penghuni lain yang selalu mengawasiku jika berada di dalam kamar. Lalu aku pun bilang kepada Arman, "Man, apa tak sebaiknya kita pindah saja dari rumah ini? Aku benar-benar takut dan gak tenang, Man," ujarku pada Arman setelah aku selesai berganti pakaian dengan buru-buru. Arman yang manakala itu tengah menghidangkan mie instan sebagai menu makan malam kami terdiam sesaat. Kulihat ia seperti tengah berpikir. Terlihat dari raut wajahnya yang kali ini tampak begitu serius. Namun sampai beberapa lama tak ada ucapan apapun yang keluar dari mulutnya untuk menanggapi saranku. Setelah selesai menyantap mie instan buatan Arman, aku masih berada di dapur untuk membereskan perkakas. Tiba-tiba aku dikejutkan suara benda jatuh begitu keras dari arah kamar. Sejenak aku berpikir jika itu adalah ulah Arman yang lebih dulu masuk ke kamar setelah selesai makan. Tapi ketika suara itu terdengar lagi dengan disertai suara pekikan, aku buru-buru berlari untuk memastikan. Dan seketika itu aku melihat Arman yang sudah terduduk di pinggir ranjang. Man, kamu kenapa, Man?" Seruku terkejut menyaksikan Arman sudah terduduk di lantai menyandar di kayu tepian ranjang. Tubuhnya menggigil, wajahnya pusat pasi serta tatapan matanya kosong ke sudut lemari, di mana tas ransel, baju serta barang-barang lainnya sudah berserakan di lantai. Namun bukan itu yang dimaksud Arman. Tapi satu sosok sedang berdiri di samping lemari. Sosok laki-laki sama persis yang kulihat beberapa saat tadi. Tepatnya saat di belakang rumah. Tapi ada satu yang membedakan. Guratan di lehernya. Ternyata sebuah luka seperti sayatan yang menganga. Keadaanku kini tak jauh beda dengan Arman. Pucat, berkeringat, dan diselimuti rasa yang benar-benar takut. Lalu sosok itu bilang kepada kami, "Kalian sudah berani meniduri ranjangku. Dan kamu
Kamu sudah menghinaku. Satu suara berat mengandung amarah yang keluar dari mulut miring sosok itu. Benar-benar meluluhkan keberanian dan mentalku. Apalagi beberapa saat kemudian, satu kejadian yang tak kusangka, yang membuat tubuhku gemetar, yang membuat kepala dan mataku berat dan sebuah kengerian. Manakala sosok itu mendekati Arman, meraih kepalanya dan membentur-benturkan pada kayu tepian ranjang. Tak ada jeritan atau teriakan dari Arman yang keluar, hanya ringisan menahan sakit dengan mata berlinang yang kulihat dari wajahnya, serta geraman-geraman dari sosok itu sebelum kurasakan berat dan gelap semua. Dan tiba-tiba aku terjegat kaget saat mataku terbuka dan mendapati beberapa orang sudah mengelilingiku. Ada kelegaan dari salah satu wajah tua yang duduk di sampingku, yang ku kenal ketika di kebun, yaitu Pak Wasis. Beliau tersenyum sembari memijat pelan keningku yang memang terasa berat. "Alhamdulillah kamu sadar, Nak," ucapnya pelan. Lidah dan mulutku terasa kaku dan sulit ku gerakkan. Sebelum segelas air putih yang diberikan Pak Wasis membuatku kembali pulih dan memberiku ketenangan. Perlahan, ingatanku kembali pulih. Mengulang kembali memori kejadian mengerikan yang kualami, sampai membuatku kala itu menangis ketakutan. Pak Wasis kembali memijit keningku yang kali ini lebih keras. Tangannya sedikit kasar dan sudah dibasahi air, mengusap wajahku dengan pelan sembari bibirnya melafazkan doa-doa. Arman, teman saya di mana, Pak?" tanyaku pelan setelah ketenangan menyelimutiku. "Temanmu ada di kamar itu, Nak. Dia masih pingsan," jawab Pak Wasis datar. Air mataku kembali mengalir, teringat kejadian yang menimpa kami, khususnya kepada Arman, di mana kulihat jelas jika kepalanya dibenturkan berkali-kali oleh sosok menakutkan itu. "Tenang, Nak, tenang. Kamu dan temanmu aman di rumah Bapak," ucap Pak Wasis kembali seperti tahu yang kupikirkan. "Saya di rumah Bapak?" tanyaku heran. "Iya, dari semalam kamu pingsan," jawab Pak Wasis. Aku terkesiap mendengar cerita dari beberapa orang yang membawa kami keluar dari rumah neraka sejak semalam. Itu artinya aku pingsan dari kejadian awal sampai aku lihat kala itu hari sudah terang. "Lalu teman saya bagaimana keadaannya sekarang, Pak?" tanya aku pada Pak Wasis dan beberapa orang yang masih berada di tempat itu. Satu tarikan nafas panjang dari Pak Wasis dan raut sedih dari beberapa wajah membuat dadaku berdebar. "Teman kamu masih pingsan? Coba kamu ceritakan bagaimana awalnya sampai contoh melakukan ini pada kalian berdua, khususnya temanmu itu," sahut Pak Wasis menjawab dan memintaku untuk bercerita. Wajah-wajah tua yang telah menolongku menghadap menatapku penuh harap. Sejenak aku bangkit dari pembaringan dan bersandar pada tembok kamar, sebelum aku mulai bercerita dari awal sampai akhir kejadian yang membuatku pingsan berjam-jam. Ada kecemasan dari beberapa wajah yang ikut mendengar ceritaku, apalagi ketika ceritaku sampai pada sosok itu yang kulihat membenturkan kepalanya Arman. Semua menegang, termasuk Pak Wasis. "Ada apa sebenarnya di rumah itu, Pak?" tanyaku setelah ku selesaikan ceritaku. Beberapa dari bapak-bapak itu kulihat saling pandang, seperti saling menyerahkan untuk menjawab keingintahuanku tentang asbab musabab rumah yang sudah menjelakaiku dan Arman. Akhirnya Pak Wasis sendiri yang mulai membuka ucapan untuk bercerita. "Di dalam rumah itu, khususnya di kamar yang kalian tempati, pernah terjadi tragedi pembunuhan yang menumpahkan darah Angkoro." Kenapa kami bilang darah Angkoro? Sebab pembunuhan itu dilakukan oleh beberapa orang yang didalangi oleh adik kandung dari Jonto, si korban.
Mereka membunuh Jonto karena sudah tidak tahan dengan kebengisan dan kesewenang-wenangan dan kejahatan Jonto pada warga sekitar, termasuk keluarganya sendiri. Jonto berhasil dibunuh setelah direncanakan lama, sebab Jonto mempunyai banyak ilmu. Makanya tak hanya 1-2 orang yang ikut terlibat. Setelah menentukan waktunya yang tepat, berdasarkan anjuran dari orang-orang yang berilmu kebatinan, malam kelahiran Jonto sendiri yang bisa menjadi malam tragisnya. Jonto dibunuh dengan cara tepat jam 12 malam di kamar itu. Tiba-tiba Pak Wasis berhenti sejenak dengan menarik nafas dan menengadahkan wajah serta menatap ke langit-langit kamar, mengumpulkan kembali kepingan-kepingan kejadian tragis itu. Tapi sebelum Jonto mengembuskan nafas terakhirnya, ia sempat bersumpah jika darah yang telah ditumpahkan dari tubuhnya dengan cara pengecut akan menghantui dan mencari teman untuk tinggal di rumah itu. Sumpah Jonto benar-benar terbukti saat pertama ada sepasang suami istri yang menempati rumah itu meninggal dengan cara gantung diri. Disusul 1 tahun kemudian, seorang pemuda sama seperti kalian yang juga bekerja mati tergantung di kamar itu. Ucap Pak Wasis mengakhiri cerita ringkasnya. Tubuhku yang sedari awal merasakan ngilu dan sakit seketika menggigil mendengar sekilas cerita itu. Tak terbayang betapa mengerikannya kamar itu setelah tahu kejadian-kejadian sebelum aku dan Arman menempatinya. Dan sejak hari itu, aku tak berani lagi untuk melihat apalagi masuk ke rumah itu. Arman yang sudah sadar namun terlihat linglung. Ia sering menangis, berteriak-teriak sendiri, serta membenturkan kepalanya tanpa sebab. Pak Anam yang pada akhirnya menjadi sasaran umpatan kata-kata kasar dari orang tua dan tetua adat penduduk setempat karena telah menempatkan kami di rumah itu. Dan dia bersedia mengantarku dan Arman pulang ke kampung. Namun keadaan Arman tak berubah meski berbagai cara sudah ditempuh orang tua dan keluarga Arman untuk menyembuhkan sakitnya. Dan sampai akhirnya sekitar 40 hari kepulanganku dan Arman di kampung dan sudah mengusahakan segala cara untuk Arman, takdir berkata lain. Arman dipanggil Yang Maha Kuasa. Arman meninggal dunia tepat jam 12 malam. Meskipun banyak spekulasi dari banyak orang, tapi aku percaya jika sahabatku Arman mendapat tempat yang terbaik di sisinya. Dan sekian kisah yang dapat saya ceritakan. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan luangkan waktu sejenak untuk mendoakan Arman. Semoga diterima di sisinya. Sampai jumpa di video berikutnya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.